السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Allahumma amin. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, dirahmati, diberkahi, dilindungi oleh Allah Jalla Jalaluh. Sebuah kesyukuran yang tidak terhingga nilainya, kita kembali bisa duduk bersama dalam majelis ilmu dengan nuansa iman, majelis yang dijanjikan oleh Nabi SAW banyak kebaikan, banyak kemuliaan. Di antaranya adalah sakinah, ketenangan jiwa. Menghadiri pengajian menenangkan jiwa. Ada rahmat, ada keberkahan, ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua ini adalah sumber-sumber kegembiraan kita sebagai orang yang beriman. Kalau mendapatkan ketenangan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, apalagi mendapatkan ampunan dosa, maka itu kita patut bergembira untuk berada di suatu majlis, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama, tentunya dengan doa dan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat nama-nama kita ini sebagai orang-orang yang mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin melanjutkan perenungan dan tadabbur kita yang kita tadabburi pada khutbah Jumat tadi. Betapa Allah Subhanahu wa taala sudah banyak membuktikan kebesarannya, keagungannya, ancaman dan peringatan-peringatannya.
yang sepatutnya membuka hati dan mata kepala kita untuk memasukkan rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi yang tadi di penghujung Jumat kita sampaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala yang bahkan memerintahkan Jibril untuk menghancurkan suatu kaum, meskipun di dalamnya banyak orang-orang saleh. Ada beberapa redaksi dari hadis qudsi yang menyebutkan hal ini. Ada yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hancurkan mereka semua, lalu mereka akan dibangkitkan dengan dasar niat-niat mereka masing-masing. Tetapi yang lebih mengerikan lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam redaksi yang lain menyampaikan kepada Jibril untuk menghancurkan umat ini yang melakukan pelanggaran di dalamnya, dan memulainya dari orang-orang yang dianggap saleh, lebih dulu dihancurkan karena diamnya mereka terhadap semua bentuk ketakaburan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, hal ini seharusnya semakin mendatangkan ketakutan kepada Allah. Penghayatan akan kebesaran Allah. Penghayatan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki azab yang mengerikan, yang pedih. Ini yang membuat orang-orang beriman takut. Takut ketika harus salah langkah dan tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Takut ketika ucapan-ucapannya tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika akhlak dan gerak-geriknya, pakaiannya, kebiasaannya, makan minumnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rasa takut itu adalah salah satu sifat utama dari sifat orang-orang yang beriman itu sendiri. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sepotong kisah dari umat terdahulu yang banyak melakukan kezaliman. Lalu ketika dia mau mati, dia berwasiat kepada anaknya, "Nah, nanti kalau saya mati, jasadku ini bakar dia sampai menjadi abu. Lalu kalau sudah jadi abu, jasad saya jadi abu, lemparkan ke udara. Biarkan abu ini hilang dengan udara itu, dengan tiupan angin." Lalu hal itu dilakukan oleh anaknya sepeninggal bapaknya. Lalu di hadis ini Nabi SAW mengatakan, hingga suatu waktu ketika di hari kemudian orang ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak dosa, banyak maksiat ini dibangkitkan oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, dan tentu Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Allah mengatakan kepada hamba yang tadi ini, Allah berfirman kepada bumi, kepada udara untuk mengumpulkan abu-abu tadi dan menjadikannya menjadi sosok manusia utuh lagi. Lalu Allah tanya orang ini,
Kenapa kamu lakukan hal yang seperti itu? Kenapa kamu perintahkan anakmu untuk membakar jasadmu, lalu menaburkannya di udara? Orang ini menjawab, makhafatuka ya Rabbi, saya takut kepadamu ya Allah. Dia sadar bahwa dia punya dosa. Dia sadar bahwa dia melampaui batasan-batasan Allah yang begitu banyak. Dan dia juga menyadari betul bahwa Allah punya hukuman, Allah punya azab. Sehingga dia berharap, meskipun dia sadar Allah Maha Mampu, tapi dia berharap Allah tidak akan menyatukan lagi kembali abu-abu itu untuk menjadikannya satu jasad utuh lalu diazab. Sebab dia sadar, kalau saya diazab sama Allah dengan dosaku ini, maka tidak ada yang bisa diazab lebih pedih lagi dari azab yang saya akan rasakan. Sehingga jawaban makhafatuka ya Rabbi ini menyebabkan Allah memberikan rahmat kepada orang tadi. Karena orang tadi dinilai beriman karena rasa takutnya kepada Allah. Gambaran terhadap azab-azab masa lalu yang diberikan kepada umat-umat terdahulu seharusnya mendatangkan rasa takut itu. Akan tetapi kita melihat bahwa rasa takut kepada Allah di tengah-tengah masyarakat kita ini sudah mulai hilang, sudah mulai terkikis, yang menyebabkan fenomena sosial terhadap penyakit-penyakit masyarakat merebak di tengah-tengah kita dengan berbagai modelnya. Tidak perlu jauh-jauh, kita menyaksikan di tengah-tengah kita ini, di kabupaten kita ini, yang dikenal sebagai dahulu sebagai tempatnya para alim, betapa penyakit sosial yang semakin hari semakin bertambah dan berkembang. Masalah narkotika dan obat-obatan terlarang yang sudah merebak hampir menyeluruh di setiap lapisan masyarakat kita, menyebabkan diagramnya berbanding lurus dengan peningkatan kasus al-fahsya di tengah-tengah masyarakat kita. Narkoba meningkat, pergaulan bebas meningkat, perzinahan merebak di mana-mana, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau yang dilakukan oleh orang yang setelah menikah, baik dilakukan dengan terang-terangan atau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Kita lihat lagi bagaimana fenomena penyakit sosial yang lebih menjijikkan lagi. Saya baru-baru dapat informasi, ada yang ditangkap karena, mohon maaf, menghamili anak kandungnya. Belum lagi ketika kita ingin berbicara tentang perkembangan pemahaman keagamaan di tengah-tengah masyarakat kita, orang-orang yang tidak tahu cara berwudu yang baik masih banyak merebak di tengah-tengah masyarakat kita. Buta aksara Al-Quran, jangankan dimotivasi untuk memperbanyak baca Al-Quran, baca Al-Quran saja tidak tahu. Kebodohan terhadap masalah-masalah keagamaan yang menyebabkan mereka melakukan tindakan-tindakan kesyirikan, sesaji-sesaji untuk menolak bala, untuk mendatangkan keberuntungan, dengan berbagai modelnya ini tersebar di tengah-tengah masyarakat kita.
yang seharusnya ini menjadi bukti nyata bahwa betapa ketakutan kepada Allah itu sudah mulai hilang di tengah masyarakat ini. Kenapa ini terjadi? Karena ada yang lebih fundamental yang juga mulai hilang di tengah-tengah masyarakat beriman kita adalah zauq imani, kepekaan keimanan yang hilang, yang menyebabkan semua ini terjadi. Tidak ada lagi kepekaan keimanan. Orang merasa tidak ada yang perlu disedihkan dengan kerusakan seperti ini. Seorang ayah menganggap tidak ada yang perlu dipusingkan ketika punya istri yang tidak berbusana muslimah dengan baik. Seorang ibu merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika punya anak gadis yang keluyuran sampai tengah malam yang tidak jelas kemana dia perginya. Seorang guru tidak perlu merasa khawatir lagi ketika murid-muridnya ini tidak tahu membaca huruf-huruf hijaiyah, karena kehilangan kepekaan keimanan. Dan kalau sudah kepekaan keimanan ini sudah hilang di tengah-tengah masyarakat kita, maka hilang pula kepedulian sosial dari atau berbasis keagamaan. Orang tidak perlu lagi saling menegur, saling menasihati. Dianggap itu sudah lumrah, dianggap sudah wajar, dianggap sudah begini memang zamannya sekarang, apa boleh buat. Seolah-olah kita mengaminkan semua itu. Padahal Nabi SAW pernah mengingatkan kita lebih dari 14 abad yang lalu tentang bagaimana keterkaitan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain di dalam menjalankan aturan-aturan agama ini. Bagaimana hubungan antara orang-orang yang menganggap saleh dirinya dengan orang-orang yang melakukan kerusakan di tengah masyarakat punya hubungan yang erat dan tidak bisa saling meninggalkan satu dengan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul qa'im li hududillah kamathali qaumin istahamu fi safinah." Permisalan, kata Nabi, orang yang menegakkan agama Allah dengan orang yang menghancurkan batasan-batasan agama itu seperti orang yang berada dalam satu kapal, satu bahtera yang berlayar di tengah lautan. Lalu Nabi mengatakan, sebahagian dari mereka ada di lantai bawah, lantai dasar kapal, sebahagian lagi ada di lantai duanya. Jadi gambaran Nabi, ada satu kapal besar, dua lantai, dan umat yang masuk ke situ terbagi dua, ada yang di bawah dan ada yang di atas. Yang di bawah ini adalah orang-orang yang rusak moralnya, jauh dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai keimanan. Yang di atas adalah orang-orang yang dianggap menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin ke masjid, itu berada di lantai dua. Lalu Nabi SAW memberikan gambaran. Orang yang ada di lantai satu, lantai dasar tadi, kalau dia mau ambil air, dia harus naik ke atas dan menimba air laut. Kalau dia mau ambil air, dia naik ke lantai dua, menimba air laut, lalu turun lagi ke lantai dasar. Akhirnya yang di lantai satu ini, di lantai dasar ini mengatakan, alangkah baiknya kalau kita tidak perlu ganggu saudara kita di atas. Lalu bagaimana caranya ambil air? Kita lubangi saja kapal ini. Kalau kita lubangi, pasti air masuk. Kita bisa dapat air tanpa mengganggu saudara kita yang ada di lantai dua. Lihat niat baiknya. Lihat niat baiknya, tidak mau mengganggu.
tidak mau mengganggu. Tapi kita semua sudah punya bayangan apa yang terjadi kalau ini yang dilakukan. Dan Nabi mengatakan itu. Kata Nabi SAW, kalau di lantai 2 ini orangnya diam semua, lalu air akan masuk di lantai dasar itu, maka kapal ini akan penuh dengan air, lalu mereka tenggelam bersama. Tetapi kalau yang di lantai 2 ini paham, takut, peduli, punya kepekaan keimanan, dia akan larang, tegur. Dia akan menegur orang yang di lantai 2 itu, yang di lantai 1 itu. Bahkan kalau perlu memberikan kemudahan bagi mereka, ayo ambil air dari atas. Saya tidak merasa terganggu. Yang penting dia selamat semua. Kalau ini dilakukan, najau jami'an, kata Nabi SAW. Mereka semua akan selamat. Coba lihat bagaimana eratnya hubungan antara ahli dosa dengan pendakwah. Antara ahli dosa dengan orang yang selalu menegakkan kebenaran. Sangat terkait betul. Sehingga kalau ada orang yang satu tidak mau peduli dengan kerusakan, yang satu tidak peduli juga dengan kebaikan, maka mereka semua akan binasa. Tetapi memang kita harus jujur mengakui bahwa kadangkala memang kita sendiri tidak peduli, tidak pernah merasa risih dengan fenomena penyakit sosial yang selalu beredar hari ini. Bahkan kadangkala kita mengatakan, yang penting bukan anakku. Ada berita begini, siapa? Oh, yang penting bukan anakku. Bahkan kadangkala anaknya lalu mengatakan, apa boleh buat? Begini mi zaman ini, narapi ni wattuna. Seolah-olah kita mengaminkan semua kerusakan ini, lalu tidak berupaya mengambil bahagian untuk itu. Lihat bagaimana tidak pedulinya kita terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita saja. Kalau tidak mau repot untuk mengurusi banyak orang, kita cukup peduli dan peka terhadap orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Istri, anak-anak kita. Bagaimana perhatian kita untuk mengajak mereka bergandengan tangan sampai ke surga? Bagaimana mendidik mereka untuk sholat berjamaah? Bagaimana mengajarkan Al-Quran? Bagaimana memahamkan dia terhadap tauhid? Jangan selalu beralasan masih kecil, masih belum pantas. Lalu justru kita menyuguhkan suguhan-suguhan, tampilan-tampilan yang tidak mendidik kepada mereka. Perkenalkan Allah kepada mereka. Perkenalkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak justru memberikan fasilitas, memudahkan mereka untuk menjauh dari agama Allah. Punya istri, tidak berbusana muslimah, bahkan diantar jogging dengan pakaian-pakaian yang ketat yang jauh dari perintah agama itu. Suaminya yang mengantar dia untuk masuk neraka, na'udzubillah. Anaknya diantar ketemuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bukan hanya tidak peduli, justru memfasilitasi untuk melakukan pelanggaran agama. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita khawatir kalau kondisi seperti ini, Allah nilai ini kita sebagai orang yang sombong, takabur, seolah-olah tidak pernah khawatir terhadap ancaman-ancaman dan peringatan-peringatan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal Nabi, jangankan sahabatnya, ada orang Yahudi mati, dibawa jasadnya untuk dikebumikan, Nabi menangis. Nabi menangis. Kata sahabatnya, Rasulullah, yang mati itu kan orang Yahudi, bukan orang Islam, bukan orang beriman. Kenapa menangis?
Kata Nabi, saya sedih. Dia mati sedangkan dia belum menerima dakwah yang risalah yang saya dakwahkan. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, saya sedih melihat dia harus masuk neraka. Padahal kalau dia terima dakwah risalah yang saya dakwahkan, dia aman. Ini kepedulian. Ini kepedulian keimanan yang harusnya hadir dalam hati kita semua. Untuk melihat fenomena-fenomena ini dan berupaya bergandengan tangan memperbaiki umat ini. Dan masing-masing kita ini punya peran yang berbeda-beda di tengah masyarakat, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap peran-peran yang kita mainkan itu. Apa yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan memang kita belum pernah memberikan nasihat. Jangan-jangan memang kita belum pernah mengingatkan. Kalau ada istri yang mau keluar tidak berbusana muslimah yang baik, kita perbaiki pakaian tak, daripada saya juga kena azab. Kalimat sederhana ini. Tidak perlu harus ada mimbarnya dulu untuk mendakwahi istri. Tidak perlu pakai sound system. Berikan kalimat-kalimat sederhana yang mengajak kepada kebaikan. Jangan-jangan memang belum pernah kita coba untuk mengungkapkan nasihat-nasihat sederhana kepada mereka, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita ini. Agar apa? Setidaknya kita sudah punya jawaban hujjah di hadapan Allah, meskipun mungkin belum dinilai maksimal. Ya Allah, saya sudah pernah sampaikan, saya sudah pernah nasihati, saya sudah pernah ingatkan. Karena kepedulian terbesar di dalam Islam sesungguhnya bukan dengan membantu dengan uang, bukan dengan memudahkan ekonominya, tetapi sesungguhnya kepedulian yang terbesar di dalam nilai keimanan kita adalah nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka itu, kalau kita melihat kerusakan yang diakibatkan kepekaan rasa terhadap keimanan yang sudah mulai minim, lalu kemudian melahirkan kepedulian yang berkurang di tengah-tengah masyarakat kita, akhirnya kita hanya fokus pada pembangunan fisik saja. Kita sibuk dengan pembangunan fisik. Ada ayah sibuk cari uang, akhirnya merasa tidak punya waktu mendidik anaknya. Lalu kesibukannya cari uang karena dianggap untuk apa? Untuk bangun rumah. Membangun rumah tetapi tidak membangun mental. Membangun rumah tetapi tidak membangun jiwa. Sibuk membangun sesuatu yang megah tetapi tidak mau membangun sumber daya manusianya. Ini yang diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, yang kemudian para ahli hadis mengatakan ada penilaian tidak sahih dalam hadis ini, tetapi umumnya para ulama mengatakan maknanya ini adalah makna yang benar. Makanya Syekh bin Baz mengatakan dalam salah satu jawaban beliau terhadap hadis ini adalah hadis yang maknanya benar. Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa fihi minal islami illa ismuh." Akan ada suatu masa nanti dalam putaran zaman ini yang akan dirasakan oleh umat Islam, la yabqa minal islami fihi illa ismuh, yang tidak tersisa dari keislaman kecuali hanya nama saja, simbol. Orang katakan Islam, ya Islam. Apa buktinya? Ini saya punya KTP Islam. Apakah pemahamannya Islami? Belum tentu. Apakah pakaiannya Islami? Belum tentu. Apakah dia paham dengan Al-Quran? Belum tentu. Yang penting KTP-nya Islam.
la yabqa minal islami illa ismu, la yabqa fihi minal islami illa ismu. Tidak tersisa di tengah-tengah orang Islam kecuali nama Islam saja, hanya melekat nama saja, bukan penampilan Islami, bukan akhlak Islami, bukan pakaian Islami, bukan kebiasaan Islami, bukan. Kebiasaannya sudah berubah, pakaiannya sudah berubah, makan minumnya sudah berubah, aktivitasnya sudah berubah, hanya tersisa namanya saja. Wala minal Qur'ani illa rasmuh, dan tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisan-tulisan saja. Cetakan Al-Quran dibuat bermacam-macam yang memang tujuannya sesungguhnya membuat orang tertarik, tetapi apa? Orang hanya tertarik sama sampulnya. Oh, ini bagus cetakannya, oh ini bagus warnanya, isinya nol. Tidak bisa baca Al-Quran. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjidnya baik, kata Nabi SAW. Masjid-masjidnya mewah, megah, tetapi isinya di dalam jauh dari hidayah. Hanya memberikan kenikmatan di mata, tetapi tidak memberikan hidayah di dalam hati. Ulama'uhum syarrun min tahti adyamis sama' min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Bahkan zaman ini akan menunjukkan adanya orang-orang yang dianggap alim, dianggap ulama, tetapi ulama hanya sekedar nama saja, karena fitnah selalu lahir dari lisan-lisan mereka, tersebar di masyarakat. Dia tidak bisa jadi contoh, dia tidak bisa jadi tauladan, dia tidak bisa membuat umat ini menjadi lebih baik. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mungkin tidak berlebihan kalau kita katakan ini sudah terlihat di tengah masyarakat kita. Perhatian kita terhadap implementasi unsur-unsur iman dalam hidup kita sudah tidak begitu kelihatan. Kita sibuk membangun fisik tetapi tidak membangun jiwa. Sehingga ketika jiwa-jiwa yang tidak terbangun ini terbangun biologisnya secara manusia, tapi tidak terbangun mental dan jiwanya secara keimanan, sehingga dia dewasa fisiknya tapi keimanannya, hatinya tidak dewasa dengan nilai-nilai iman. Maka terlahirlah kerusakan-kerusakan seperti yang tadi kita sebutkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau Nabi SAW membangun peradaban dari 3 tingkatan, ya, Nabi membangun masjid, kemudian membangun pasar, kemudian membangun kuburan. Tetapi yang dibangun oleh Nabi dengan 3 sumber peradaban ini bukan fokusnya pada pembangunan fisik saja, meskipun pembangunan fisik juga penting di tengah-tengah masyarakat yang modern ini untuk membuat orang tertarik, membuat orang menjadi nyaman dengan fisik itu. Tetapi lihat bagaimana Nabi SAW perhatiannya, fokusnya dan presentasinya lebih besar pada pembangunan jiwa dalam 3 hal tadi. Membangun masjid bukan hanya sekedar bangunannya, tetapi membuat generasi itu tergantung hatinya dengan masjid. Masjid itu bukan dianggap hanya sebagai tempat sholat saja, tetapi tempat untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan keagamaan. Ada masalah, datang ke masjid, konsultasi di masjid, kajian di masjid, taklim di masjid, kaderisasi di masjid, pelatihan di masjid, bahkan mengatur strategi peperangan Nabi SAW lakukan di masjid. Yang kedua, Nabi membangun pasar. Ketika melihat di Madinah, pasar itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi dengan sistem yang bobrok, maka Nabi membuat pasar tandingan yang memulai dengan dasar-dasar yang Islami,
tidak boleh riba, tidak boleh curang, tidak boleh menipu. Yang pada akhirnya ini menjadi pasar yang menguasai Madinah dengan sistem yang Islami. Sehingga salah kalau ada orang yang mengatakan tidak bisa kalau tidak Islami, kalau Islami tidak bisa berkembang, modal usaha dari mana? Tidak bisa berkembang pasar kalau bukan dari riba, kalau bukan dengan menipu. Nabi sudah membuktikan bagaimana menggeser dominasi orang-orang Yahudi yang menguasai pasar di Madinah waktu itu dengan standarisasi Islami. Setelah Nabi membangun pasar, artinya Nabi mempersiapkan generasi untuk siap bermuamalah dengan aturan Allah. Lalu Nabi membangun apa? Membangun kuburan. Kuburan ini sesungguhnya tidak dibangun, tapi Nabi mempersiapkan kuburan. Untuk apa? Makna yang terdalam yang secara filosofis ingin dilakukan oleh Nabi adalah bahwa membangun kader yang memahami dan dia sadar bahwa dia akan mati, sehingga semua yang dia lakukan di muka bumi ini akan berakhir di liang lahat. Itu makna terdalam yang ingin dibangun oleh Nabi. Bukan hanya sekedar menyusun kuburan saja, bukan hanya sekedar mengatur satu lahan ini untuk kuburan, yang ini untuk perumahan, tetapi membangun kesadaran kolektif bahwa kita semua akan mati dan kita semua akan dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan. Tapi kalau kita hanya membangun fisiknya saja, maka tidak akan ada kader-kader yang militan, yang siap untuk mati karena Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi nasihat untuk kami dan para jamaah sekalian, meningkatkan kesadaran, meningkatkan kepedulian, meningkatkan kepekaan keimanan, agar kita bisa saling mengajak kepada kebaikan, saling menegur terhadap kemungkaran yang terjadi, bergandeng bersama di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.